Wahai sahabat, sesungguhnya saya punya 2 rumah. Saya punya berapa rumah? 2 rumah. Rumah ini satu yang kamu lihat, yang tidak ada barang sedikit pun yang berada di dalam rumah ini. Yang satu lagi rumah saya jauh di sana. Tidaklah saya memiliki barang atau sesuatu di rumah ini kecuali saya letakkan di sana. Apapun yang saya punya di sini, saya relakan untuk berada di sana. Sehingga apa? Sehingga nanti saya merasakan kenikmatan di rumah sana. Kalau di rumah sini, paling lama 30 tahun, 40 tahun lagi. Paling lama. Makanya ada sahabat Nabi namanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau, sahabat ini, didatangi seorang tamu. Lalu beliau memuliakan tamunya, karena di antara tanda keimanan seorang hamba adalah di antaranya falyukrim dhaifahu. Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Itu termasuk di antara hadyun nabawi. Ini dia termasuk daripada akhlak Rasul. Sahabat Abu Darda, didikan Nabi, dia ikut apa kata Nabi. Setelah Rasulullah SAW wafat, rumahnya didatangi tamu. Beliau berusaha sekuat tenaga mengumpulkan harta supaya bisa memberikan fasilitas buat tamunya. Diberikan makanan makan. Setelah selesai makan, mereka mau istirahat, mau tidur tamu-tamunya. Dan kebetulan ketika itu kota Madinah musim dingin. Untuk tahu, kota Madinah itu musim dinginnya lebih dingin dari kita. Musim panasnya lebih panas dari kita. Saya pernah nyobain. Artinya saya tinggal di Yaman itu 4 tahun lebih. Kalau lagi musim dingin ya sudah, bibir pecah-pecah, semuanya nggak enak badan. Akhirnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu memberikan makanan. Setelah itu tamu-tamunya mau istirahat. Tamu-tamunya bingung, mana Abu Darda ini kok nggak datang-datang lagi? Kami kan perlu kepada selimut karena kami kedinginan. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, mungkin Abu Darda lupa. Yuk coba datangi ke rumahnya. Datangi tempat di mana Abu Darda istirahat, diketuk pintunya. Lalu nampak Abu Darda berada di pojokan rumahnya bersama istrinya, menggunakan baju yang sangat tipis. Kalau tamu-tamunya sudah pakai baju yang tebal, tapi masih kurang, pengen selimut. Sementara Abu Darda menggunakan kain yang sangat tipis, istrinya juga. Kemudian mereka berdua di pojokan rumahnya, menahan kedinginan. Lalu ditanya, wahai Abu Darda, mana selimutmu? Apa dia katakan? Kami tidak memiliki satu helai pun daripada selimut. Rumah kami ini kami tidak memiliki apapun. Terus kami bagaimana? Nasib kami bagaimana? Jangankan kamu, saya juga nggak punya apa-apa kan. Terus mana harta kamu, wahai Abu Darda? Yang kamu lihat ini semua rumah saya yang kosong inilah harta saya, hanya itu saja. Dan pakaian saya sehelai yang saya punya, ini saja harta saya. Terus gimana cerita hidup kamu, wahai Abu Darda? Wahai sahabat Nabi. Apa kata Abu Darda? Wahai sahabat, sesungguhnya saya punya 2 rumah. Saya punya berapa rumah? 2 rumah. Rumah ini satu yang kamu lihat, yang tidak ada barang sedikit pun yang berada di dalam rumah ini. Yang satu lagi rumah saya jauh di sana. Tidaklah saya memiliki barang atau sesuatu di rumah ini kecuali saya letakkan di sana. Apapun yang saya punya di sini, saya relakan untuk berada di sana. Sehingga apa? Sehingga nanti saya merasakan kenikmatan di rumah sana. Kalau di rumah sini, paling lama 30 tahun, 40 tahun lagi. Paling lama. Tapi di rumah sana abadal abidi, selama-lamanya. Artinya apa? Rumah ini kalau saya pikirin paling lama berapa lama sih? Kita paling hidup ini 30 tahun, 40 tahun lagi. Itu juga kalau panjang umur. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 aw 70. Usia umatku antara 60 tahun atau 70 tahun. Kalau lebih ya bonus. Bonus. Umur umatku antara itu. Kadang berapa banyak orang yang usianya di bawah kita tapi lebih dahulu meninggal. Ada nggak yang begitu? Ada. Yakin nggak? Yakin. Kenapa kita yakin? Karena mata kita melihat. Bukan hanya orang kampung kita, tapi orang yang ada di rumah kita juga wafat, meninggal. Kita melihat keluarga kita. Tapi anehnya sesuatu yang kita yakin kok jarang kita pikirin.
Hebat nggak setan? Ya, kita ini udah kebanyakan banget setan. Sesuatu yang kita yakin yakinnya. Kalau ada yang lebih dari 100%, kita ini yakin bahwa kita bakalan mati, ini begitu besar. Tapi kok nggak pernah dipikirin. Terkadang 24 jam terlewati tanpa ada pikiran, ya Allah, kalau saya meninggal ini nanti saya masuk kubur gimana? Utang saya banyak, dosa saya banyak, zalim saya banyak. Saya ini orangnya begini, begitu, begini, belum sempat taubat. Malaikat nggak pakai WhatsApp dulu bilang saya mau datang nih, mau enggak. Malaikat datangnya tinggal datang, tinggal dicabut. Berapa banyak sahabat saya yang nggak sakit sama sekali tiba-tiba meninggal. Berapa banyak yang di atas kasur di rumah sakit nggak meninggal. Artinya saya yakinnya kapanpun Allah menghendaki saya wafat, saya wafat. Tapi anehnya kok saya nggak pernah mikirin. Padahal sudah ada perintah dari Rasul. Rasulullah katakan, uzkuru akthiru min dzikri hadhimil ladzat, kata Rasul. Berbanyak untuk mengingat daripada melebur daripada kelezatan, menghancur kelezatan, yaitu kematian. Khawani, Abu Darda mengatakan, saya punya 2 rumah. Yang satu sengaja saya kosongkan untuk saya penuhi rumah saya yang satu lagi. Rumah ini sementara, tapi rumah itu selama-lamanya. Rumah ini terkadang sudah sementara, terkadang menjadi sebab percekcokan anak-anak saya. Gara-gara saya. Kalau saya nggak punya harta, bisa jadi apa? Bisa jadi anak saya bakalan mendoakan saya, kasihan sama saya, sedih sama saya. Bisa jadi dengan harta saya yang banyak ini, adik kakak dari anak saya rebut, berantem, putus silaturahmi, gak teguran. Gara-gara apa? Gara-gara afwan. Terkadang 1 meter aja jadi masalah. Adik kakak loh, 1 meter. Apa yang bisa dia manfaatkan dari 1 meter? Artinya apa, ikhwani? Terkadang kita penyebab anak-anak kita bertengkar. Kenapa? Karena keserakahan kita terhadap dunia. Bukan berarti kita menghalang-halangi, tidak. Agama Islam itu seperti yang saya selalu katakan, sa'ah. Agama Islam itu luas, nikmat sekali. Makanya Rasulullah SAW menunjukkan kepada sahabat-sahabat. Sahabat takut, ya Rasulullah, kami takut ya Rasulullah dibilang orang sombong. Kata Rasulullah, orang yang berpakaian bagus bukan sombong, orang yang memiliki sendal yang bagus bukan sombong, orang yang memiliki baju yang bagus bukan sombong. Sombong itu batrul haq. Sombong itu sudah dibilangin yang benar yang mana masih sombong. Sahabat Rasulullah, kata Rasulullah SAW, kata sahabat Rasul, "Ar-rajulu yuhibbu an yakuna na'lahu hasanan wa thawbahu hasanan." Ya Rasulullah, kami ini takut dibilang sombong. Orang yang kalau dia itu sombong walaupun 1 biji zarrah akan masuk neraka. Kami takut ya Rasulullah. Kami kalau pakai pakaian, kalau kami pakai sendal, Rasulullah itu bukan sombong. Sombong itu apa? Batrul haq. Udah dibilangin ini yang benar, masih aja ngeyel. Itu namanya sombong. Bukan dengan pakaian atau misalnya, tidak. Nah, agama Islam itu agama yang mudah, agama yang nikmat, agama yang luas, agama yang rahmat. Tapi rahmat terus akhirnya apa? Tunduk sama orang yang bukan Islam. Gak bisa juga begitu. Beliau yang penuh kasih sayang, tunduk, cari cara supaya lawan bicaranya senang, juga pernah mengambil paksa cincin salah seorang sahabat. Ini buang sama Rasulullah. Tegasnya Rasulullah itu luar biasa. Salah satu di antara sahabat menggunakan cincin dari emas, laki-laki. Rasulullah tarik cincin tersebut, Rasulullah buang. Artinya apa? Saatnya Rasulullah tegas, saatnya rahmah, Rasulullah rahmah. Saatnya Rasulullah SAW penuh kasih sayang, Rasulullah penuh kasih sayang. Itu namanya orang yang fasih, orang yang baligh, orang yang paham lawan bicaranya. Begitu juga di dalam dakwah. Dakwah itu lihat siapa yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara, lawan bicaranya siapa. Ngomong sama anak kecil usia masih 5 tahun, masih SD, 6 tahun, 7 tahun, dengan bahasa apa? Bahasa intelek. Bahasanya betul, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Paham atau tidak? Saya sering contohkan, misalnya saya di majelis, duduk sama teman-teman yang memang setiap harinya mungkin di motor atau apa gitu. Duduk sama mereka bercerita tentang di dalam ilmu nahwu, tentang mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar juga saya bahas tentang perbedaan pendapat antara Basriyin sama Kufiyin atau Banu Tamim. Ini ngomong apa, Bib? Bilang. Padahal ucapan saya betul,
tapi diucapkan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Ada sebagian orang yang kalau dia itu keras, kalau kita lembuti, dia malah ikut. Tapi sebagian orang yang dia itu kalau lembut, kita kerasi, malah tambah jadi. Makanya ini manhaj dakwahnya para keluarga Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Al-Husain sama Sayyidina Al-Hasan waktu itu lagi jalan-jalan, lihat ada tempat wudhu, kakek wudhu caranya salah. Sayyidina Husain langsung bilang sama kakaknya, harus dikasih tahu ini orang salah ini. Nanti wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Gimana sholatnya mau sah, orang wudhunya nggak sah? Ayo kita bilangin. Kata kakaknya, nanti dulu, kita perhatikan dulu ini orang kayak gimana. Itu artinya dakwah. Dakwah tuh dilihat dulu ini cocok nggak digituin. Karena terkadang kita ngomongin orang, itu yang bener dong, jaga dong sholat. Lu mau ngomong apa? Hah? Mau ngajarin saya sholat? Ogah saya sholat. Ada yang begitu kan? Ketika dia apalagi tidak suka dengan kita, atau saatnya dia sedang lalai, memang dia sedang seru dengan kehidupannya, tiba-tiba kita datang dengan mengajak dia dengan cara kita. Akhirnya apa? Yang tadinya dia masih sholat, tahu-taunya apa? Dia meninggalkannya secara keseluruhan gara-gara dakwah kita yang salah. Makanya jadi pendakwah itu melulu dapat pahala. Terkadang kamu yang menjadi penyebab orang lain lari daripada Allah.